Bab 549. Aku ayah kamu. Ekspresi wajah Lesi langsung berubah menjadi buruk saat mendengar ejekan dari wanita ini, lalu dia berbicara dengan sinis, apakah aku pantas datang ke kota Yan atau tidak ada hubungannya dengan kamu? Tentu saja tidak ada, aku hanya khawatir kamu akan menjatuhkan diri kamu sendiri dan memberi saran padamu saja. Wanita itu tertawa, berkata, aku adalah orang yang frontal, jadi Lesi jangan perhitungan dengan aku ya. Wanita itu bernama Tania Liu, dia teman kuliah Lesi dan asli orang kota Yan. Dia pernah menjadi teman sekamar Lesi ketika masih kuliah dan dia adalah wanita yang tidak akan keluar dari kamar kalau tidak menggunakan riasan. Setiap hari dia hampir menghabiskan waktu setidaknya 2 jam untuk merias wajahnya. Tidak hanya itu saja, dia selalu merasa dirinya adalah orang yang paling cantik. Jadi dia selalu iri kepada Lesi yang memiliki kecantikan alami dan selalu ingin menjadi yang lebih baik dari Lesi. Lesi, aku dengar kamu sudah menikah dan punya anak. Kamu ini tega sekali, kita sudah berteman selama 4 tahun saat kuliah, tapi kamu menikah tanpa mengundang aku. Jika aku tidak mendengar dari orang lain kalau kamu sudah menikah, mungkin aku tidak mengetahui hal ini. Tania terlihat tidak memiliki niat baik. Dia bertanya pada Lesi dengan tatapan mata yang mengejek, aku dengar dari orang lain kalau suami kamu ikut masuk ke keluarga kamu dan hidup mengandalkan kekayaan kamu. Apakah itu benar? Ketika Lesi baru ingin menjelaskan, Tania lanjut berkata, oh ya Lesi, aku hampir lupa mengenalkan kamu, ini calon suami aku, Gael Sun, dia adalah anggota keluarga Sun dari 8 keluarga besar kota Yan. Gael kelihatannya sudah berumur 40 tahun, meskipun umurnya tidak terlalu tua, tapi kepalanya sudah botak, wajahnya berminyak dan memiliki gairah yang berlebihan. Saat ini sepasang matanya sedang melihat Lesi dengan panas. Halo gadis cantik. Gael mengulurkan tangannya lebih dahulu kepada Lesi. Lesi menggerutkan keningnya dan menyapanya tanpa mengulurkan tangannya, halo. Gael terlihat tidak senang saat melihat Lesi tidak mengulurkan tangan, lalu berbicara sambil memicingkan matanya, hei, aku adalah anggota keluarga Sun Kota Yan, aku memiliki kedudukan yang cukup besar. Jika kamu memerlukan bantuan, maka katakan saja. Kemudian dia lanjut berbicara, bagaimanapun kamu adalah teman sekolah calon istriku. Ekspresi wajah Tania berubah menjadi lebih baik, dia pun memeluk lengan Gael dengan lebih dekat, lalu berbicara dengan manja, suamiku, kamu baik sekali. Muah. Dia berbicara sambil mencium pipi Gael yang berminyal. Lesi, aku beritahu kamu, hari ini suami aku datang kemari mewakilkan keluarga Sun, sebuah wilayah di pinggiran selatan kota yang akan menjadi akhir acara lelang ini. Dengar-dengar harga awal yang dibuka untuk lahan ini sebesar 2 miliar RMB, jadi suami aku pasti akan mendapatkannya. Tania memasang wajah yang sombong. Kalau begitu semoga kalian beruntung. Awalnya Lesi masih ingin berdebat dengan mereka, tapi sekarang dia tidak ingin berdebat dengannya Lago. Istriku. Tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Lesi terkejut saat melihat Jerry, suamiku. Kenapa kamu bisa di sini? Aku datang ke acara lelang lahan di pinggiran selatan kota Yan. Jerry berbicara sambil tersenyum. Lesi sedikit terkejut karena dia baru saja menegar dari Tania kalau Gael mewakilkan keluarga Sun untuk merebut lahan ini. Lesi, apakah dia suami yang menumpang dengan hidup kamu? Tania tiba-tiba bertanya sambil menunjuk ke arah Jerry dengan wajah yang menahan tawa. Lesi melihat Tania sekilas, kemudian dia merangkul tangan Jerry, berkata, dia suami aku, apa ada masalah? Haha. Tania akhirnya tidak tahan lagi untuk tertawa. Dia berbicara sambil pura-pura menahan tawanya, suami kamu lucu sekali, dia bilang ingin datang ke acara lelang tanah di pinggiran selatan kota. Apakah dia tidak tahu harga awal tanah itu dimulai dari 2 miliar RMB? Kamu saja tidak memiliki surat undangan untuk masuk ke dalam, lalu dia adalah suami yang menumpang hidup padamu, jadi dia akan menggunakan apa untuk merebut lahan itu?
Awalnya aku sedikit curiga saat mendengar dari orang lain kalau suami kamu adalah orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin seorang Lesi bisa suka dengan orang yang tidak berguna? Tapi sepertinya apa yang mereka katakan itu benar. Setelah selesai bicara Tania tidak bisa menahan tawanya lagi. Jerry menggerutkan keningnya dan melihat ke arah Tania sekilas. Lesi memasang wajah yang buruk, lalu berbicara dengan tidak senang, "Tania, aku tidak membuat perhitungan dengan kamu karena kita pernah menjadi teman sekamar, tapi kamu tidak boleh menghina suami aku, sekarang minta maaf kepadanya." Tadi Lesi masih menahan dirinya atas semua hal yang dikatakan oleh Tanis, tapi sekarang dia tidak tahan saat mendengar Tania menghina Jerry. "Aku pun tidak salah bicara, jadi untuk apa aku minta maaf?" Tania pun tidak berakting lagi, lalu berbicara dengan dingin, "Lesi, apakah kamu bodoh? Kamu suruh aku minta maaf pada seorang sampah." Lesi sudah benar-benar marah padanya. "Istirku, apakah kamu ingin menamparnya?" Jerry tiba-tiba bertanya. Lesi tanpa sadar menganggukkan kepala, tapi dia langsung berkata, "Jerry, kamu jangan sembarang." Plak. Namun dia sudah terlambat, karena Jerry sudah menamparkan wajah Tania setelah Lesi menganggukkan kepala. "Sialan kamu, berani sekali kamu menamparkan aku." Mulut Tania berdarah, lalu dia berbicara pada Jerry dengan wajah yang tidak masuk di akal. Jerry berbicara dengan datar, "Mulut kamu terlalu murahan, jadi aku beri kamu sedikit pelajaran dulu. Jika kamu masih berani bersikap murahan, maka aku akan memberikan pelajaran yang lebih besar." Tania sudah hampir gila, tapi dia menahan semua kata-katanya dan merasa ketakutan saat matanya bertatapan dengan mata Jerry yang membunuh. "Suamiku, dia pukul aku." Tania merengek pada Gael sambil memeluk lengannya. Wajah Gael terlihat biasa saja, dia berbicara pada Jerry dengan datar, "Nak, kamu memukul wanita aku, jadi aku tidak salah jika aku minta penjelasan padamu bukan?" "Kamu ingin penjelasan apa?" tanya Jerry dengan dingin. Gael melihat Lesi dengan tatapan yang jahat, kemudian berbicara dengan penuh arti, "Suruh wanita kamu untuk menemani aku tidur satu malam, lalu aku akan menganggap hal ini tidak pernah terjadi." "Suamiku, dia sudah menamparkan calon istrimu, kenapa kamu melakukan ini?" tanya Tania dengan wajah yang tidak masuk di akal. "Diam!" Gael membentak Tania hingga seluruh tubuhnya bergetar dan tidak berani berbicara lagi. Gael sudah memiliki hasrat yang tinggi saat melihat Lesi, sekarang Jerry telah menamparkan Tania, jadi ini adalah sebuah kesempatan unutek Gael. "Kamu cari mati." Jerry menatapnya dengan tajam, lalu berbicara dengan dingin, "Aku sarani kamu untuk hubungi Yoru dulu. Kamu tahu dengan pemimpin keluarga kami." Gael sedikit menggerutkan keningnya. "Aku tidak hanya kenal dengan pemimpin keluarga kalian, dia bahkan pernah memohon ampun padaku," jawab Jerry dengan jujur. "Nak, kamu pasti mati. Keluarga Sun tidak akan melepaskan kamu karena sudah berani menghina pemimpin keluarga kami," kata Gael dengan marah. Dia tentu saja tidak percaya dengan kata-kata Jerry. "Benarkah?" Jerry mencibirinya. Kemudian dia mengeluarkan ponsel dan berkata, "Karena kamu tidak percaya, maka aku akan menghubungi Yoru sendiri." Kemudian Jerry langsung menghubungi Yoru sebelum menunggu jawaban dari Gae. "Nak, kamu benar-benar pandai berakting. Aku ingin melihat apakah kamu bisa menghubungi pemimpin keluarga kami." Gael pun tidak merasa cemas, lalu berkata, "Aku beritahu kamu, pemimpin keluarga Sun tidak akan mengangkat panggilan telepon dari orang bodoh seperti kamu." Panggilan itu sudah berlangsung beberapa saat, tapi Yoru tidak mengangkat telepon. "Nak, jangan berakting lagi, bagaimana mungkin pemimpin keluarga kami kenal dengan menantu yang menumpang hidup padamu? Aku sarani kamu untuk serahkan saja wanita kamu untuk menemani aku satu malam, jika tidak kamu pasti akan kehilangan tangan dan kakimu." Gael berbicara dengan mengejek. Jerry merasa pasrah, dia tidak menyangka Yoru berani tidak mengangkat panggilan telepon darinya, mungkin ada hal yang terjadi padanya. Tapi ketika Gael baru selesai bicara, ponsel Jerry tiba-tiba berbunyi. Lalu Jerry melihat itu panggilan telepon dari Yoru, kemudian dia pun melihat ke arah Gael dengan penuh arti, "Panggilan telepon dari pemimpin keluarga kamu."
Bohong, lanjut saja akting kamu. Aku ingin melihat penampilan kamu. Gael benar-benar tidak percaya. Jerry pun langsung mengangkat dan menekan tombol loudspeaker, kemudian langsung terdengar suara yang ketakutan, "Tuan Jerry, maaf aku tadi sedang mandi, sekali aku melihat teleponmu, aku pun langsung menghubungi kamu, apakah ada hal yang ingin Tuan perintahkan padaku?" Jerry berbicara dengan datar, "Aku bertemu dengan keturunan keluarga Su yang bodoh di depan pintu masuk Hotel Yan, lalu orang itu minta istri aku menemaninya tidur." "Apa? Siapa orang brengsek itu? Berani sekali dia berbicara seperti ini pada Tuan Jerry, apakah dia ingin mati?" "Tuan Jerry, tolong berikan telepon ini padanya, aku ingin berbicara padanya." Yoru marah besar mendengar ini. Jerry melihat Gael sambil tersenyum, kemudian dia menyerahkan ponselnya. "Nah, pemimpin kamu ingin berbicara padamu." Tapi Gael malah tersenyum sinis, berkata, "Akting kamu bagus juga, bahkan ada orang yang menemani kamu berakting." Kemudian dia menerima ponsel Jerry dan berbicara dengan angkuh, "Sialan, siapa kamu ini? Berani sekali kamu berpura-pura menjadi pemimpin keluarga Sun." "Aku Yoru Sun, kamu siapa?" teriak Yoru. "Sialan, jika kamu Yoru, maka aku ayah Yoru, apakah kamu bekerja sama dengan orang ini untuk menipu aku?" Gael benar-benar tidak percaya kalau orang itu adalah Yoru. Yoru benar-benar marah mendengar hal ini, "Aku benar-benar Yoru pemimpin keluarga Sun. Aku benar-benar ayah Yoru Sun." Gael berbicara sambil tertawa. "Kanu tunggu saja, aku akan pergi ke Hotel Yan untuk menemui kamu," bentak Yoru padanya. "Aku juga akan menunggu kamu di sini, jika kamu tidak datang dalam waktu 10 menit, habiskan kamu." Setelah selesai bicara Gael langsung memutuskan panggilan telepon itu. Bersambung.